Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Selama ini tak lupa pula salawat beriringan salam. Mari kita panjatkan dan kita lantunkan terhadap Nabi besar kita, Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati dosen kewarganegaraan kami, yaitu Ibu Fadila Arfa, dan yang saya sayangi teman-teman kami sekalian. Di sini saya Rizky Alsia dari kelompok 2, mewakili keempat teman saya yang lainnya, yaitu Sapni Deliani, Febrian Rizky Saputra Sendiri, Imam Jarka Syarahab, dan Hasbul Wafi Dalimunti. Kali ini kami dari kelompok 2 akan membawakan tema yaitu demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui pemilu. 1. Hakikat, tujuan, dan prinsip-prinsip demokrasi. Hakikat demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas masyarakat dan bernegara di beberapa negara, seperti diakui oleh Muhammad Mahfud MD. Ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Tujuan demokrasi. Secara umum, tujuan demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, terlebih dahulu rakyat, terutama pada pelaksanaan kekuasaan, harus mengetahui dan dengan baik prinsip-prinsip demokrasi, yaitu sebagai berikut. 1. Pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatnya yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu, setiap warga negara hak untuk turut serta memilih wakil-wakil yang akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan tertinggi, dan juga memiliki hak untuk bisa dipilih bagi jabatan tersebut atau jabatan di bidang kekuasaan lainnya. 2. Orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dengan status suatu anggota suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang lazim disebut parlemen atau lembaga legislatif, haruslah dipilih melalui suatu pemilihan umum yang diadakan 5 tahun sekali. 3. Tidak boleh ada pengistimewaan kepada seorang ataupun kepada golongan atau 3. Tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Di antaranya tidak boleh ada pemilikan istimewa pada jabatan apapun karena adanya ketetapan UUD atau UU walau dengan alasan apapun. 2. Dasar hukum negara demokrasi. Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsep mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara kita, yakni negara Indonesia. Dua konsep tersebut saling berkaitan dan tidak bisa saling dipisahkan. Prinsip demokrasi adalah bisa menjamin peran rakyat untuk menentukan pilihannya dan proses pengambilan keputusan, supaya setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat bisa ditegakkan.
dan benar-benar mencerminkan keadilan untuk masyarakat yang menjadi salah satu tujuan negara. Demokrasi yang dianut Indonesia sendiri adalah demokrasi yang berdasar pada Pancasila, sehingga sering dituliskan sebagai demokrasi Pancasila. Demokrasi sendiri dimaknai sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang dicirikan oleh sejumlah hal, di mana yang bentuk pemerintahan paling utama adalah rakyat memiliki kekuatan dalam menentukan kejalannya pemerintahan, sehingga demokrasi sering disebut pula sebagai pemerintahan rakyat. Di Indonesia, demokrasi yang dianut bukan sekadar demokrasi seperti yang dianut bangsa lain di dunia, melainkan demokrasi yang selaras dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar bangsa Indonesia. 3. Perkembangan budaya demokrasi sepanjang sejarah Indonesia. Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara Indonesia melalui UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut NKRI, menganut paham atau ajaran demokrasi, di mana kedaulatan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian, NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari pelaksanaan demokrasi yang pernah ada di Indonesia saat ini. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, antara lain: 1. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi. 1. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi. 2. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. 3. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru. 4. Pelaksanaan demokrasi reformasi. Kesimpulan, demokrasi saat ini merupakan kata yang senantiasa mengisi perbincangan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat bawah sampai masyarakat kelas elit, seperti kalangan elit politik, birokrat pemerintahan, tokoh masyarakat, aktivitis, lembaga swadaya masyarakat, cendekiawan, mahasiswa, kaum profesional lainnya. Oleh karena itu, demokrasi menjadi alternatif sistem nilai dalam berbagai lapangan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Dari kelompok 2, lebih dan kurang saya perwakilan dari kelompok 2 mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.